Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah dulur, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Ani Putra. Ya, hari ini dulur, istri saya akan menceritakan tentang kehidupan seorang ayah yang menghidupi keluarganya. Silakan. Ini memang lekat dengan ibu-ibu, di mana para ibu biasanya pekerjaan utamanya adalah mengurus rumah tangga. Salah satunya menanti suami pulang kerja, menyiapkan segala sesuatunya, masak, menyiapkan baju, semua keperluan suami wajib kita penuhi. Nah, kadangkala kita menjadi jengkel saat sang suami pulang ke rumah, tapi tetap saja kondisinya beliau harus sibuk menyelesaikan tugas di rumah. Padahal seharian sudah sibuk di kantor, sudah bekerja di luar rumah. Tapi kenapa ketika pulang ke rumah masih sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas kantor? Tentu tak sedikit dari kaum ibu-ibu protes kepada sang suami. Nah, mungkin cerita ini akan menyinggung sedikit atau bercerita tentang situasi seperti ini. Seorang istri marah-marah kepada suaminya, seperti yang tadi saya ceritakan. Kenapa setiap pulang kerja masih saja duduk di depan laptop, bekerja, dan tidak memperhatikan istrinya? Padahal ketika suami datang ke rumah, kepinginannya istri adalah disayang-sayang, diajak ngobrol, cerita bareng, gitu kan? Nah, sedangkan ini sama sekali suaminya tidak punya waktu untuknya. Maka suatu ketika sang suami mengajak istrinya ini main atau berkunjung, bertamu ke tempat sang pimpinan dari si laki-laki tadi. Ketika sampai ke rumah Pak Bos, istrinya agak kaget. Rumahnya besar, lalu tamannya bagus, dan lain sebagainya. Lebih kaget lagi ketika disuruh masuk. Si bos tadi sibuk, super sibuk mengerjakan tugas-tugas kantor di rumah. Masih telepon lah, ngerjain ini, ngerjain itu di depan laptop. Lalu si istri dari lelaki tadi memberanikan diri untuk bertanya kepada sang bos. Bapak, mohon maaf, Bapak ini kan saya lihat sibuknya setengah mati. Tapi kenapa taman yang ada di sekitar rumah ini begitu bagusnya, begitu indahnya? Bapak masih punya waktu ya ternyata untuk mengerjakan ini semua. Dikerjakan sendiri tanpa tukang kebun. Dikerjakan sendiri tanpa tukang kebun. Nah, baik, kalau ibu kepingin tahu apa resepnya, mari sama saya ajak keliling ke rumah saya dan ke taman saya ini. Tapi monggo, ini sambil dibawa teh hangatnya, dicangkir ya. Dah, sambil dibawa ya Bu, jangan sampai tumpah. Maklum, saya kan nggak punya pembantu, saya juga tinggal sendiri di rumah karena istri saya sedang keluar negeri. Ya Pak, terima kasih. Lalu sepasang suami istri itu diajak berkeliling ke rumahnya. Wah, dia terperangah. Bagus sekali rumahnya ya Pak, besar sekali, perabotannya pasti mahal-mahal. Kemudian sampai ke dapur, wah dapurnya luar biasa. Dibalak ke tamannya juga begitu, tumbuhannya mahal-mahal, tapi semuanya terawat dengan rapi. Wah, begitu kembali, sudah selesai, kembalilah mereka ke ruang tamu kembali ya, ke ruang tamu lagi. Sambil berjalan ke ruang tamu, menuju ruang tamu, sang bos tadi bertanya, gimana Bu? Apa kesannya? Waduh Pak, rumahnya bagus sekali, perabotannya indah-indah, tamannya apalagi cantik. Oh terima kasih Bu,
Terus tehnya tadi gimana? Tumpah atau enggak kira-kira? Duh, alah Pak, mohon maaf ya Pak, ini tadi tinggal separuh. Tadi tumpah ya, kecer-kecer di sana. Nah, Bu, silakan duduk Pak, silakan duduk. Lalu sang bos tadi menjelaskan kenapa mereka berdua itu diajak berkeliling sembari harus membawa secangkir teh. Bahwa ternyata ketika hidup sebagai manusia kita harus seimbang. Gitu kira-kira Pak ya? Seimbang dalam hal apa? Nah, seimbang dalam hal apa? Suami saya yang jago menjelaskan. Tapi ini sebelumnya saya ini menohok saya ini. Pulang ke rumah yang maunya dibelai-belai, disayang-sayang, disanjung-sanjung, tapi masih membelai laptop gitu ya. Terus diminta ke tempat bosnya, mau dikurangi pekerjaannya Pak gitu ya, biar bisa kumpul dengan keluarga. Tapi konsekuensinya kalau dikurangi pekerjaannya juga dikurangi gajinya. Jadi life is sum of choices. Hidup itu adalah kumpulan dari pilihan-pilihan ya. Sekarang mari dulu yang ada di rumah maupun mami memilih satu, milih gajinya tinggi tapi jarang kumpul sama keluarga, atau gajinya maaf sedikit tapi punya banyak waktu luang untuk keluarga. Pilih yang mana? Pilih yang gajinya banyak dan kumpul keluarga. Ini ngeyel. Jangan ngeyel, jangan ngomong nggak ada pilihan ketiga dulu ya. Kalau ada pilihan ketiga itu saya mau gitu ya. Duitnya akeh kumpul sama keluarga. Nah ini kelihatannya kurang realistis ya. Tapi menarik ini dulu, bagaimana kita harus menjaga keseimbangan. Pasangan suami istri tadi yang diberikan teh oleh bosnya ya, itu sambil disuruh menikmati pemandangan yang ada di rumah bosnya. Bagaimana bosnya kok bisa ngatur rumah dengan taman yang luas, dengan yang bagus, yang indah, tetapi masih sibuk bekerja sebagai seorang leader ya. Tapi ternyata teh ini tumpah. Itu menandakan bahwa mereka memang betul-betul fokus menikmati pemandangan di situ. Ketika fokus menikmati pemandangan di situ, maka tidak terasa tehnya tumpah, belum sempat dicicipi. Begitu juga saat kita bekerja, terlalu fokus kita menikmati pekerjaan, maka kita tidak akan mungkin menikmati yang dari rumah. Ya. Tapi kalau kita terlalu fokus menikmati teh, kita nggak akan mungkin menikmati pemandangan. Oleh karena itu, ada satu konsep yang namanya work-life balance. Hidup ini harus seimbang, dulur. Ya, meskipun kita mencoba membagi waktu kita, ingat dulur bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Khususnya tentang manfaatkanlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Nah ini, jadi kalau di pekerjaan ya kita fokus bekerja, ya kesempatan kita bekerja fokus bekerja. Ya di rumah fokus di rumah, itu namanya proporsional. Work-life balance-nya terjaga. Ibadah fokus ibadah, jangan kemudian sholat Allahu Akbar, telepon dari bos bunyi, waduh cepet-cepetan selesai, kemudian diangkat. Ini sudah tidak lagi work-life balance. Jadi kita harus introspeksi muhasabah dulu. Berapa waktu yang kita luangkan sehari untuk keluarga kita, berapa waktu untuk kita bekerja, dan yang paling utama berapa waktu untuk Allah ya. Jadi work life balance gitu Mam. Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur. Semoga kita bisa menikmati teh itu sambil melihat pemandangan dan mensyukuri nikmat Allah. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.